Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, ala kulli waqtin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, Ana Ifah, wa bihadza munasabah, sa'aqdim madah bi anwani analisis kesalahan. Eh, Nah, ini konsep dan istilah yang penting digunakan dalam bab ini tuh ada hmm, ada tujuh, yaitu kesalahan reseptif, kesalahan produktif, kesalahan sistematis, sponerisme, kesalahan acak, kemampuan mengoreksi diri sendiri, sama kesalahan kinerja. Terus di nomor satunya itu wajib perkenalan. Nah, perkenalan dalam ya apa perkenalan si in, introduction. Di sini menjelaskan perang perawat dari kekurangan jah yang tidak mampu menjelaskan secara memadai banyak aspek bahasa pembelajaran bahasa kedua. Sejumlah penelitian mulai mencari pendekatan alternatif untuk mempelajari kesalahan. Suatu pendekatan yang secara teoritis lebih dapat digunakan dan secara pedagogis dan dipraktikkan. Pendekatan baru ini yang didasarkan pada teori perolehan bahasa pertama dan kedua, serta kemungkinan kesamaan di antara keduanya, dikenal sebagai analisis kesalahan atau AI. Sebagai hasil dari minat penelitian baru dalam proses dan strategi perolehan bahasa pertama dan kedua. Seperti yang dibahas pada bab 3, studi tentang kesalahan, baik yang dilakukan oleh anak penutur asli maupun pembelajaran bahasa kedua, menjadi sangat penting. Ini karena kesalahan dianggap sebagai proses dan strategi perolehan bahasa. Plus, analisis kesalahan muncul sebagai reaksi terhadap pandangan pelajaran bahasa kedua yang diajukan oleh teori analisis kontraktif yang melihat transfer bahasa sebagai proses utama yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kedua dan asing. Analisis kesalahan mencoba memperhitungkan kinerja pembelajaran dalam hal proses kognitif yang digunakan pembelajaran dalam mengatur ulang masukan yang mereka terima dan bahasa terkait. Fokus utama analisis kesalahan adalah pada bukti bahwa kesalahan pembelajaran memberikan pemahaman tentang proses dasar perolehan bahasa kedua, uh, mempelajari bentuk-bentuk yang tidak dapat terima yang dihasilkan oleh pembelajaran bahasa kedua atau asing. Yang berdasarkan uraian di atas itu disebutkan bahwa analisis kesalahan didasarkan oleh 3 asumsi penting, yaitu kesalahan tidak dapat dihindari karena kita tidak dapat mempelajari suatu bahasa, baik yang pertama maupun kedua, tanpa melakukan kesalahan, yaitu tanpa melakukan kesalahan. Yang kedua, kesalahan memiliki arti penting dalam berbagai cara. Tidak semua kesalahan disebabkan oleh bahasa. Ibu pelajaran dengan kata lain, interferensi bahasa pertama bukanlah satu-satunya, bukan salah satunya sumber. Terus, nah ini udah masuk
pada bagian-bagiannya, kesalahan reseptif versus kesalahan produktif. Kompetensi dalam suatu bahasa kompetensi dalam suatu bahasa ada dua jenis, reseptif dan produktif. Kedua kompetensi ini tidak berkembang pada tingkat yang sama. Dia jarang mendengar orang mengatakan bahwa mereka lebih memahami suatu bahasa daripada kemampuan mereka untuk berbicara atau sebaliknya. Kesalahan juga dapat dikalifikasikan sebagai reseptif dan produktif. Kesalahan reseptif adalah kesalahan yang mengakibatkan kesalahpahaman pendengaran terhadap maksud pembicaraan, dan kesalahan produktif adalah kesalahan yang terjadi dalam ucapan pembelajaran bahasa. Lebih mudah untuk menganalisis kontras dan analisis kesalahan produktif melalui yang diterima. Analisis kesalahan produktif didasarkan pada ucapan, namun untuk menyelidikinya kesalahan sensitif, seorang perlu melihat reaksi pendengar terhadap pemerintahan, pujian, dan pujian. Terus kesalahan versus keliruan. Nah, kita kan kadang membuat kesalahan tuh keliru. Setelah dibuat perbedaan antara kesalahan dan keliru. Kesalahan dianggap sistematis diatur oleh aturan dan muncul karena pengetahuan pelajaran tentang aturan bahasa target tidak lengkap. Jadi kesalahan merupakan indikasi sistem linguistik pembelajaran pada tahap pembelajaran bahasa tertentu. Berbeda dengan kesalahan keliruan adalah penyimpanan acak tidak terkait dengan sistem apapun, dan sebaliknya mewakili jenis kesalahan kinerja yang sama yang mungkin terjadi dalam ucapan atau tulisan penulisan asli, seperti kesalahan lidah atau pena. Kesalahan awal kurangnya itu kesesuaian subjek kata kerja dalam kalimat yang panjang dan rumit atau sejenisnya. Terus ini sebenarnya pentingnya kesalahan. Banyak terjadi sarjana di bidang analisis kesalahan telah menekankan pentingnya kesalahan pembelajar bahasa kedua. Misalnya menurut Pete Chorde dalam artikelnya yang berpengaruh pada tahun 1967 mencatat bahwa ketiganya itu penting dan penting dalam 3 cara yang berbeda. Pertama, bagi guru karena mereka memberitahu jika dia melakukan menganalisis sistematis seberapa jauh kemajuan yang dicapai siswanya menuju sasaran dan akibatnya apa yang mereka pelajari, apa yang masih harus mereka pelajari. Yang kedua, mereka membuktikan bukti kepada peneliti tentang bagaimana bahasa dipelajari atau diperoleh, dan strategi atau prosedur apa yang digunakan oleh pembelajar dalam penemuannya terhadap bahasa tersebut. Terus yang ketiga, hal tersebut sangat diperlukan bagi pelajar itu sendiri, karena kita tidak dapat menganggap pembuatan kesalahan sebagai cara yang digunakan pembelajar untuk belajar. Hal tersebut merupakan cara pelajar untuk menguji hipotesi tentang sifat bahasa yang sedang dipelajari. Terus pandangan Chorder dalam hal ini telah ditegaskan kembali dalam literatur Richard pada tahun 1971. Misalnya menyatakan bahwa kesalahan hal yang sinektik dan menarik lagi ahli bahasa karena seperti yang dikemukakan Chomsky, studi tentang bahasa manusia adalah cara yang paling bermanfaat untuk menemukan apa yang membentuk kecerdasan manusia. Psikolinguis karena dengan mengamati tuturan anak-anak dan membandingkannya dengan tuturan orang dewasa
Mereka mampu meneliti hakikat proses mental yang tampaknya terlibat dalam bahasa. Terus yang ketiga, guru. Karena dengan menganalisis kesalahan peserta didik, mereka akan menemukan kesulitan mereka dan merancang metode untuk membandingkannya. Kesalahan, cabang dan pengguna analisis kesalahan. Bidang analisis kesalahan dapat dibagi menjadi dua cabang, yaitu teoritis dan penerapan. Analisis teoritis sebagai dinyatakan atas terutama berkaitan dengan proses dan strategi pembelajaran, belajar bahasa kedua, dan kemungkinan kemiripan dengan bahasa pertama. Dalam pengertian ini, analisis kesalahan merupakan salah satu kegiatan utama dalam penyelidikan psikologis tentang pelajaran bahasa dengan kata analisis berupa untuk menjelaskan hakikat pembelajaran bahasa secara umum, yaitu apa yang terjadi dalam pemikiran ketika orang belajar bahasa. Terus Sridhar itu pada tahun 1881 jatuh tujuan analisisnya itu adalah kesalahan tertentu. Ada 4. Menuturkan yang pertama, menuturkan urutan pengajian butir-butir bahasa sasaran dalam buku teks The Clause dengan butir-butir yang sulit diletakkan sebagai butir-butir yang lebih mudah. Yang kedua, menuturkan tingkat penekatan penjelasan dan praktik relatif yang diperlukan dalam menyampaikan berbagai bahasa item dalam bahasa target, tiga macam pelajaran dan latihan perbaikan, dan akhirnya 4. Memilih item untuk menguji kemampuan. Nah, jenis-jenis kesalahan. Ya, ciri-ciri kesalahan yang mewakili tahapan perkembangan bahasa kedua. Pembelajaran melewati berbagai tahap pembelajaran bahasa dengan masing-masing tahap memiliki karakteristik tertutup. Mengandalkan temuan penelitian lain, khususnya model yang ditawarkan oleh Chorder pada tahun 1973, dan berdasarkan pengamatan tentang apa yang dilakukan pembelajaran dalam hal kesalahan aja, Brown tahun 2000 mengusulkan 4 tahap pengembangan antarbahasa sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan kesalahan acak. Tahapan yang tersebut contoh sebagai tahapan prasistematis di mana pembelajaran hanya sama-sama menyadari bahwa ada beberapa tatanan sistematis untuk kelas item tersebut. Kesalahan yang salah differentiate is other one in other two pasti muncul dari tahapan kesalahan acak di mana pelajaran membuat tebakan yang agak liar tentang apa yang dituliskan. Terus tahapan kedua ini atau tahapan awal dari interbahasa menemukan belajar tumbuh dalam konsistensi dalam produk linguistik. Pengajaran telah mulai membedakan suatu sistem yang menganalisis aturan tertentu. Aturan ini mungkin tidak benar menurut standar bahasa target, tapi tetap sah dalam benak pembelajaran. Umumnya pembelajaran pada tahap ini masih belum mampu mengoreksi kesalahan. Ketika kesalahan itu ditujukan kepadanya oleh orang lain, kekosongan struktur dan topik merupakan hal yang umum. Perhatikan percakapan berikut antara pembelajaran L dan penutur bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, ini ya. Nih, perhatikan
percakapan berikut antara pembelajaran CL dan penuturan asli. Dalam bahasa Inggris, CL mengatakan, I go New York. Si NS-nya itu, penutur aslinya, you are going to New York. Terus si pembelajarannya doesn't understand, nggak ngerti dia, justru langsung what. Terus yang penutur aslinya, you will go to New York. Terus si pembelajarannya yes. Terus penutur aslinya tuh when. Terus pembelajarannya itu 127. Terus si penutur asli itu, wah, you went to New York in 1971. Gak tau, pokoknya 1972. Terus Aiko 1972. Terus pindah lagi. Tahapan ketiga itu bagaimana sistem. Tahapan ketiga benar-benar sistematis dalam artian bahwa pembelajar mampu menunjukkan konsisten yang lebih baik dalam menghasilkan bahasa kedua, meskipun aturan-aturan di dalam para pembelajar belum tentu terbentuk dengan baik. Aturan-aturan tersebut lebih mendekatkan sistem bahasa target. Perbedaan yang paling menonjol adalah antara tahapan kedua dan tahapan dalam kemampuan pembelajaran dan untuk mengoreksi kesalahan mereka ketika kesalahan tersebut ditunjukkan bahkan secara halus kepada mereka. Terus pertimbangan pembelajaran bahasa Inggris yang menggambarkan daerah resort pemancingan yang populer. Many fish are in the lake. These fish are serviced in the restaurant near the lake. Terus si NS-nya, the fish are serving. Terus no, the fish are served in the restaurant. Tahapan akhir yang disebut berawal pada tahun 2000 sebagai tahapan stabilisasi dalam pengembangan sistem antar bahasa, mirip dengan apa yang disebut CORD pada tahun 1973 sebagai tahapan pasca sistematis. Dalam tahapan ini, pembelajaran memiliki sedikit kesalahan dan telah menguasai sistem tersebut hingga ke titik di mana kelancaran dan makna yang dimaksud tidak menjadi masalah. Tahapan keempat ini didirikan oleh kemampuan pembelajaran untuk mengoreksi diri sendiri. Sistem tersebut cukup lengkap sehingga perhatian dapat diberikan pada beberapa kesalahan yang terjadi dan koreksi dapat dilakukan tanpa menunggu umpan balik dari bermain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.